Oke, halo semuanya, Sobat Bahari. Selamat siang, Sobat semua di rumah, dimanapun Sobat berada. Ya, Senyum Bahari, Senyum Indonesia. Selamat datang di akun live Facebook Yamaha Outboard Motor Indonesia. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Stefan. Saya ini trainer di KBA Bali Office. Jadi KBA Bali Office ini gedung baru ya, yang diresmikan pada tahun lalu, tepatnya pada tanggal 27 November 2019. Jadi ini merupakan kantor untuk training, terus juga kita ada workshopnya yang mungkin Sobat Bahari sudah beberapa ada yang mengetahui ya keberadaan gedung ini di Bali. Di sini saya berada di lantai 3, yaitu tepatnya di ruang training atau training room yang di sini bisa kita nanti pelajari untuk teori dasar dan juga praktek-praktek secara singkat untuk pembongkaran dan pemasangan mesin-mesin outboard. Lalu kalau di workshop juga nanti kita bisa lebih pembongkaran atau overhaul yang bisa dilakukan di sini seperti itu. Oke, dan ruangan ini merupakan juga, kalau misalkan Sobat Bahari ada yang pernah tahu, ada yang pernah training juga, di sini juga dilengkapi dengan test tank, ya test tank, tapi test tank yang sangat kecil untuk PK-PK yang kecil juga. Namun kalau untuk PK besar kita juga punya ada di workshop di bawah, ya untuk PK-PK yang besar ada test tank tersendiri seperti itu. Oke, live hari ini akan saya bahas mengenai tips-tips penggunaan sebelum dan sesudah pengoperasional mesin Yamaha. Jadi kita akan mengetahui tips-tips ini akan diketahui bagaimana sih cara pengoperasionalan Sobat Bahari sebelum menggunakan mesin ini dan juga sesudah menggunakan mesin ini. Tuh, jadi tips-tips ini mudah-mudahan akan berguna untuk Sobat Bahari semua yang berada di rumah, ya untuk berada di manapun. Tips-tips ini sangat mudah untuk dilakukan dan juga sangat mudah untuk dipelajari. Oh iya, sebelumnya Sobat Bahari, selamat datang juga yang pada masa baru di live ini. Ya, saya juga jangan lupa semoga Sobat Bahari sehat selalu. Sobat Bahari terjauh dari semua virus-virus yang ada, karena di COVID-19 ini pandemi yang sangat luar biasa ya. Di Sobat Bahari juga mengetahuinya. Semua berubah dengan cepat, ya perekonomian berubah dengan cepat. Semoga Sobat Bahari yang berada dimanapun selalu sehat, selalu diberikan kekuatan, dan juga selalu dijauhkan dari virus-virus. Tapi jangan lupa Sobat Bahari tetap stay at home, tetap di rumah. Jangan lupa menggunakan APD, ya menggunakan masker, cuci tangan yang bersih, terus menggunakan hand sanitizer juga. Terus kalau bisa di rumah juga disemprot dengan desinfektan. Semoga virus-virus itu juga pada mati. Oke. Lalu live streaming ini Sobat Bahari akan terus-menerus kita lakukan untuk adanya hubungan antara KBA dengan Sobat-Sobat Bahari semua di rumah untuk pelajaran-pelajaran atau tips-tips yang berhubungan dengan mesin tempel, atau mungkin nanti ada wave runner juga kayak gitu. Oke, daripada lama-lama, ini saya sudah menyiapkan alat-alatnya. Saya akan memperkenalkan alat-alatnya seperti apa, ya. Jadi di depan saya ini sudah saya siapkan mesin 15 PK DMH dengan tipe Transom L 20 inci. Lalu, oh ya jangan lupa enduro ya di sini untuk 2 tak enduro. Pasti Sobat Bahari semua mungkin punya dan mungkin juga pernah bongkar ya dari power unit sampai ke low unit. Pasti Sobat Bahari juga udah mengenal banget nih mesin ini, ya. Terus berikutnya ada di bawah sini itu saya sudah menyiapkan tangki bahan bakar, ya tangki bahan bakar yang berkapasitas 25 liter, dan juga sudah saya siapkan juga busi, lalu juga ada oli Yamaluk, ya. Kalau busi ini Sobat Bahari juga perlu tahu di sini. Kalau Sobat Bahari menggunakan mesin tempel Yamaha, jangan lupa menggunakan busi seperti ini ya. Jangan menggunakan busi MGK lain atau MGK yang warna kuning. Jadi harus menggunakan MGK yang berwarna merah seperti ini. Oke, jangan sampai salah ya Sobat Bahari, karena NGK merah ini merupakan
NGK dikhususkan atau dibuat untuk mesin-mesin tempel Yamaha outboard seperti ini. Oke, bisa dilihat ya Sobat Bahari. Oke, berikutnya di sini saya sudah menyiapkan oli juga. Oli mungkin terlihat imut ya. Di sini olinya. Oli ini berkapasitas 0,5 liter atau setengah liter ya. Biasanya Sobat Bahari mungkin melihatnya yang 1 liter atau mungkin yang punya 4 liter atau mungkin yang drum ya biasanya. Nah, ini kita punya takaran atau ukuran yang kecil 0,5 liter. Karena apa? Karena untuk mensinkronkan dengan tangki yang berkapasitas 25 liter. Seperti itu. Oke. Nah, kalau tangki untuk 25 liter itu bisa dilihat Sobat Bahari di sini ya. Ini tangki yang ya pasti Sobat Bahari sudah pernah lihat dan sudah tahu kapasitasnya juga ya, kurang lebih 25 liter. Oke, di sini tangkinya, di sini mesinnya ya. Sekarang tinggal kita siapkan bagaimana sih cara pengoperasionalannya sebelum digunakan, apa-apa aja sih yang harus disiapkan, lalu gimana sih prosedur pengoperasionalannya sesuai dengan standar atau servis manual. Jadi di sini sebelum Sobat Bahari menghidupkan mesin, ya jangan lupa Sobat Bahari harus mengetahui campuran bahan bakar dengan bensinnya. Ya, jangan lupa campuran bahan bakar dengan bensinnya. Dan olinya jangan lupa menggunakan Yamaluk, jangan menggunakan oli merek lain atau menggunakan busi merek lain. Nah, di sini sudah saya siapkan tangkinya, jadi nanti tinggal dibuka aja tutup tangkinya di sini, ya. Tutup tangkinya dibuka, lalu masukkan oli sebesar atau sebanyak 0,5 liter, terus baru dimasukkan bensin 25 liter. Lalu kenapa sih nggak masukin bensin dulu? Karena kenapa nggak masukin bensin dulu? Jadi sebenarnya prosedurnya harus masukkan oli dulu. Jadi oli sebesar atau sebanyak 0,5 liter itu dimasukkan terlebih dahulu, ya. Baru berikutnya bensin sebanyak 25 liter. Kenapa? Karena bensin volumenya lebih kecil, oli volumenya lebih kecil dibandingkan dengan bensin. Jadi akan tercampur secara sempurna. Seperti itu Sobat Bahari. Jadi jangan sampai salah. Kalau tidak percaya Sobat Bahari tes aja. Sobat Bahari masukin bensin dulu 25 liter besar banyak, ya kan, baru masukin oli. Dia tidak akan tercampur karena volume oli tersebut lebih kecil dibandingkan volume bahan bakar. Seperti itu. Oke, jadi kita masukkan oli dulu ya. Oli ini dimasukkan terlebih dahulu ke dalam tangki. Lalu berikutnya kita masukkan bensin. Lalu Sobat Bahari bisa menggoyangkan tangki ini secara perlahan agar pencampuran juga sempurna. Terus Sobat Bahari setelah itu baru jangan lupa ya Sobat Bahari, baru kita tutup ya, lalu kita buka ventilasinya agar udara yang ada di dalam tangki itu bisa keluar. Oke, jadi udara dalam tangki itu bisa keluar, tidak ada udara yang terjebak di dalam tangki seperti itu. Oke, lalu berikutnya apa yang harus dilakukan Sobat Bahari? Nah, yang harus dilakukan adalah jika sudah tercampur sempurna, lalu kita pasangkan primer pump. Nah, pasti Sobat Bahari sudah mengetahui primer pump ini yang pompa kita tekan-tekan ya. Yang satu berada di tangki, lalu yang satu lagi berada di mesin. Jadi untuk menghubungkan atau mengalirkan campuran oli dan bahan bakar dari tangki menuju ke mesin. Oke, menggunakan pompa primer. Nah, pompa primer ini ya, kalau Sobat Bahari bisa melihat juga di sini. Ya, pompa primer ini di sini ada tandanya nih. Ada tanda panah yang harus Sobat Bahari ketahui. Tanda panah ini menuju ke arah mesin, bukan tanda panah ini menuju ke arah tangki bahan bakar. Seperti itu. Jadi ini harus menuju ke arah mesin, Sobat Bahari. Jangan sampai salah, karena kalau salah nanti tidak mau mengalir. Oke. Nah, jadi pertama kita colokan atau kita install dulu dari tangki ini. Jika sudah, pastikan kencang ya, Sobat Bahari.
pastikan kencang. Lalu berikutnya nipple ini, ya, nipple ini akan kita colokkan atau akan kita pasangkan ke engine. Nah, di sini ada ya, pasti sobat bahari, sobat bahari tahu nih seperti adaptor aja, adapter. Ya, ini tinggal dicolok aja ke sini. Ya, bisa dilihat ya sobat bahari. Nah, ini bisa dicolokkan. Nah, oke. Harus dipastikan kencang karena kalau enggak akan terjadi kebocoran di mesin maupun di kaki. Harus dipastikan kuat. Ya, harus dipastikan klik sampai bunyi klik. Oke. Jika sudah terinstall, kita akan pompa. Nih. Sobat bahari bisa lihat ya. Kita akan pompa, kita tekan-tekan terus ya di sini. Kita tekan. Awalnya memang terasa sangat ringan pastinya karena kita cuma menekan udara. Tapi berikutnya lama-lama akan berat karena yang kita tekan adalah fluida atau cairan campuran bahan bakar dengan oli. Oke. Nah, kita tekan seperti ini ya sampai benar-benar keras. Jika keras itu tandanya adalah campuran bensin dan oli itu sudah masuk ke dalam mesin sobat bahari. Nah, itu ciri-cirinya. Oke, jika sudah keras berarti kita udah tahu ada standby oli dan bahan bakar di dalam mesin ini. Oke, berikutnya apa? Jika bensin dan oli sudah terisi, sudah standby, terus apa yang harus kita lakukan? Oke, yang harus kita lakukan adalah kita ingin menghidupkannya nih. Menghidupkan dengan cara gimana? Dengan cara apa? Dengan cara kita cek satu persatu. Oke, pertama adalah pastikan lever persneling itu di posisi netral. Jangan di posisi maju atau mundur, F atau R. Ini harus di posisi netral. Dan harus di tengah-tengah. Ini ada tandanya ya, sobat bahari di sini. Harus di posisi netral. Oke, berikutnya apa? Berikutnya jangan lupa pasangkan lanyard. Oke, lanyard di sini kalau mungkin sobat bahari di rumah atau dimanapun berada, ini mungkin sebutannya capit udang atau mungkin bisa capit kepiting. Nah, pasti sobat bahari mengetahui lah seperti ini. Ini untuk mengaktifkan emergency stop dari mesin. Ya, ini namanya lanyard. Oke. Lalu kita pasangkan aja atau kita install lanyard ini masuk ke dalam emergency stop mesin. Oke. Seperti ini sobat bahari ya sudah terinstall. Ya, jadi ini sebenarnya untuk safety sih. Jadi safety suatu saat terjadi sesuatu ini bisa copot, ya kan? Kitanya bisa menjauhkan diri dari mesin, ini bisa copot dan dia akan shut off secara mendadak seperti itu. Lalu berikutnya kalau misalkan sudah dari lanyard ini, jangan lupa cuk atau cok yang ada di sini ya untuk udara itu kita tarik. Oke, kita tarik di sini. Sesudah kita tarik, ya. Lalu berikutnya apa? Oke, ini standby. Kita pastikan lagi knop bensin itu atau adapter bensin ini sempurna terinstallnya. Seperti itu. Ya. Kalau sudah sempurna, lalu kita lanjut ke bagian tiller handle. Nah, tiller handle ini bisa sobat bahari lihat tiller handle ini ada tulisan start di handle-nya, di warna hitamnya. Ada tulisan start, terus juga ada tulisan fast atau lebih cepat untuk RPM tinggi, dan juga di bawah start ada idle, ya, RPM idle. Jadi kalau ingin menghidupkan mesin ini harus di posisi start. Jadi di segitiga start dan di handle yang besi ini, yang warna abu-abu ini harus disinkronkan atau harus disejajarkan. Seperti itu. Jadi kalau sudah sejajar di start dan di handle ini, baru sobat bahari bisa menghidupkan mesin. Caranya gimana? Karena ini masih tipe manual menggunakan recoil starter, ya. Jadi saya akan mencoba memberikan tutorial seperti apa. Jadi tutorial itu mudah, ya. Ini pada saat ingin menyalakan, tarik recoil starter sampai tertahan, baru kita tarik dengan sekuat tenaga. Tuh, jadi sampai tertahan, tarik dengan sekuat tenaga. Jika sudah menyala,
jika sudah hidup mesin ini, maka kembalikan recall starter ke posisi semula. Lalu jangan lupa coknya ini juga ditekan kembali. Dan satu lagi jangan lupa adalah tadi handle di posisi start dan akan kita turunkan ke posisi idle. Oke, kita akan turunkan di posisi idle. Lalu kira-kira berapa sih RPM idle? Kalau Sobat Bahari tahu, RPM idle pada mesin 15 PK itu kurang lebih 900 sampai 1100 RPM. Jadi kalau misalkan ada untuk pengecekan RPM, ya itu tadi Sobat Bahari harus tahu juga sesuai dengan SOP standar operasional mesinnya itu 900 sampai 1100. Jadi kalau kelebihan itu terlalu tinggi, kerendahan juga pasti akan mati mesin ini. Seperti itu. Oke. Jika sudah aman, sudah menyala mesinnya, yang kita akan cek berikutnya apa? Ada yang tahu Sobat Bahari? Jadi yang kita akan cek berikutnya itu adalah saluran pembuangan. Oke, saluran pembuangan ini, ya kan? Nah, saluran pembuangan ini memang di sini saya modif agak panjang. Saya modif agak panjang kenapa? Karena ini di dalam ruangan tes tanknya, karena biasanya cuma di sini aja. Ini saya menggunakan modifikasi lagi biar tidak kemana-mana airnya. Jadi pada saat menyala, saluran pembuangan harus mengeluarkan air. Atau mungkin bisa dibilang ya, Sobat Bahari, dimanapun ini merupakan saluran air kencing, ya, saluran air kencing. Tapi ini kita sebutnya saluran pembuangan karena itu terlalu jauh, bahasanya kurang tepat. Kita sebutnya saluran pembuangan. Seperti itu. Jadi saluran pembuangan sudah mengeluarkan air, mesin sudah hidup dengan normal, RPM mesin juga idle baik, standar, tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Mesin ini bisa digunakan, Sobat Bahari. Oke? Nah, Sobat Bahari bisa melakukan kerjaan, bisa melakukan kegiatan di air dengan menggunakan mesin 15 PK 2 tak, ya. Dan jangan lupa Sobat Bahari ini juga masih menggunakan karburator, ya. Untuk yang pentingnya itu nanti perawatan karburatornya, sering-sering dibersihkan untuk karburator sendiri. Oke, Sobat Bahari, dari situ kalau Sobat Bahari sudah, berarti langkah kita atau tips di sini untuk sebelum penggunaan itu sudah selesai sesuai dengan operasional mesin, ya standarnya gitu. Nah, gimana sih kalau misalkan kita sudah penggunaan, terus habis itu kita pengen mematikan mesin ini, apa-apa aja sih langkah-langkahnya atau apa-apa aja sih prosedurnya? Oke, saya akan memberikan tips lagi untuk sesudah penggunaan seperti apa. Jadi di sini Sobat Bahari udah selesai ya. Kita akan anggap Sobat Bahari di sini sudah selesai menggunakan mesin ini, sudah normal, ya, sudah normal. Terus gimana sih langkah-langkahnya? Oke, yang pertama itu kita harus pastikan lagi ini netral, ya. Sebelum mematikan mesin ini kita harus pastikan lagi netral, ya. Lalu berikutnya mudah caranya itu dengan melepas lanyard atau yang biasa disebut capit udang atau capit kepiting, ya. Di berbagai macam daerah pasti berbeda-beda namanya, tapi kita harus satukan bahasa. Ini namanya lanyard, ya, untuk sebagai pengaman aja, safety device. Ini kita cabut, oke, berarti sudah aman. Terus berikutnya apa yang kita cabut lagi? Ini, ya, pompa primernya. Jadi pompa primernya juga harus kita uninstall atau kita keluarkan dari mesin. Jadi mesin tidak ada terinstall apapun. Gitu. Jadi kita sudah cabut, terus kita nanti rapikan juga di sini, ya. Kita rapikan. Mungkin tangki bisa Sobat Bahari bawa pulang atau mungkin ditaruh di mana. Itu berbagai macam daerah pasti berbeda-beda. Lalu berikutnya kalau udah, ya, berarti mesin ini sudah dalam keadaan mati. Oke, dalam keadaan off. Terus ada langkah penting lainnya, yaitu adalah flushing. Ya, jadi flushing ini langkah-langkah sangat penting dalam menjaga kondisi mesin. Kenapa? Karena flushing ini berguna untuk pembilasan pada jalur pendingin atau jalur air. Nah, kalau nggak dibilas, emang terjadi apa sih? Nah, kalau nggak dibilas bakal ada terjadi penyumbatan
di jalur pendingin atau di jalur airnya. Kalau misalkan jalur air terjadi penyumbatan, maka akan terjadi panas pada mesin karena tidak ada pendinginan di dalamnya. Jika terjadi panas akan berakibat overheat, betul sekali Sobat Bahari. Oke, ini akan terjadi overheat. Nah, kalau misalkan akan terjadi overheat, mesin akan cepat rusak. Seperti itu. Nah, jadi akan saya berikan tips mengenai flushing. Jadi flushing ini ada dua cara. Ya, yang pertama itu menggunakan selang di sini. Di sini. Jadi kalau Sobat Bahari perhatikan di bagian lower unit atau bagian kaki, ya, di bagian bawah ini, di bagian gear itu ada lubang oli dan lubang wash atau lubang buat flushing atau buat pencucian. Nah, itu yang harus Sobat Bahari mengetahui. Jadi kalau misalkan tiller handle di sebelah kiri, Sobat Bahari perhatikan di sebelah kanannya, di dekat lubang buat pengisian oli gear atau pemerasan oli gear. Di sini ada, ini sudah tandain ya, warna putih. Di sini ada warna putih. Ini bisa, ini kayak semacam struk, tinggal dibuka aja dengan obeng min. Ya, dibuka. Nanti Sobat Bahari harus mencari nipelnya juga, ya, untuk knopnya di sini masuk, lalu dialirkan dengan air bersih. Jadi nanti akan masuk, air bersih itu akan masuk dan jalan melewati jalur-jalur pendingin yang ada, akan membersihkan setiap jalur pendingin dari air kotor ke air bersih. Karena pada saat penggunaan Sobat Bahari nggak tahu apakah di laut itu airnya bersih atau enggak, di sungai apakah airnya bersih. Karena di laut pun mengandung garam, ya, garam juga bisa menyumbat aliran pada jalur pendingin ini, gitu. Jadi harus kita flushing dengan air bersih. Oke, itu yang pertama caranya. Oke, cara yang pertama udah. Kalau misalkan Sobat Bahari agak kesulitan untuk menemukan nipelnya, untuk memasukkan nipel ini masuk ke dalam lubang wash atau lubang pembilasan, Sobat Bahari nggak perlu khawatir. Sobat Bahari cukup menyiapkan wadah, ember atau bak besar, ya. Itu lower unit ini dicelupkan ke dalam ember dan bak tersebut, ya. Yang berisikan air bersih ya pastinya, ya. Yang berisikan air bersih pastinya dimasukkan, lalu unit ini dihidupkan. Jadi air bersih itu akan ketarik melewati pompa, ya, melewati pompa dan mengalir menuju bagian-bagian mesin, jalur-jalur mesin, jalur-jalur pendingin. Sampai nanti kita lihat air bersih itu akan mengalir ke saluran pembuangan. Nah, itu flushing Sobat Bahari. Jadi sangat penting sekali flushing, walaupun jarang sekali kita melakukannya, tapi itu harus benar-benar dilakukan karena untuk menjaga performa mesin juga. Seperti itu. Jadi yang mudah-mudahan cara yang kedua, ya, yang Sobat Bahari sering lakukan itu menggunakan ember atau menggunakan bak aja, dicemplungkan aja atau dimasukkan aja, ya, kira-kira setinggi di atas plat kavitasi. Oke, di atas plat kavitasi itu airnya, jadi air itu bisa nyedot juga masuk ke dalam dan nanti bisa keluar seperti itu. Oke, nah itu dari pengoperasionalannya sebelum, ya, terus dan sesudah penggunaan mesin untuk mesin 15 PK ini, dan juga tadi saya sudah memberikan tips-tips untuk flushing seperti itu Sobat Bahari. Oke, jadi mungkin itu dulu Sobat Bahari tips untuk hari ini, live hari ini di Facebook Yamaha Outboard Motor Indonesia, ya. Jadi nanti berikutnya akan ada lagi tips-tips mengenai perawatan-perawatan mesin dan juga perawatan-perawatan mengenai wave runner yang mungkin berguna buat Sobat Bahari semua di rumah dan bisa dilakukan dengan sendiri seperti itu. Oke, oh ya, sebelum pamit Sobat Bahari, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai apapun hari ini, live ini, ya, silahkan DM aja atau direct message aja di Facebook Yamaha Outboard Motor Indonesia. Sekarang juga bisa, ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Bahari semua dimanapun, dan kita akan broadcast ulang kapan live lagi untuk, atau enggak mungkin nanti kita memberikan video aja tutorial
penjawaban pertanyaan-pertanyaan yang Sobat Bahari berikan gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu juga nanti akan mendapatkan gift bisa berupa oli, bisa berupa busi juga atau sebagainya. Nanti akan kita infokan. Mudah-mudahan Sobat Bahari ada banyak pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan ada gift-nya. Gitu. Mohon di direct message aja ke Facebook ini, ya, direct message aja ke Facebook ini dengan pertanyaannya. Nanti akan kita jawab. Mungkin nanti kita jawabnya dengan video atau mungkin kita balas direct message-nya. Seperti itu. Oke, seperti itu aja Sobat Bahari. Terima kasih sudah menonton. Tetap stay tune, tetap sehat, tetap stay at home. Ya, mudah-mudahan Sobat Bahari dimanapun berada tetap diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala virus. Ya, tetap sehat. Semoga pandemi corona ini cepat pulih. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali secara langsung. Terus juga Sobat Bahari semua selalu diberikan kesehatan. Tuh. Oke, saya Stefan, saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Oke, kita akan berjumpa lagi nanti untuk next ke depannya, untuk live berikutnya. Oke, saya Stefan, saya pamit. Semangat pagi, senyum Bahari, senyum Indonesia. Oke, terima kasih.